Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang sama-sama kami hormati pengurus Masjid Silaturahim, para orang tua kami, seluruh jamaah kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semuanya mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama sekali, marilah kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, umur yang panjang di tengah musibah yang melanda bukan hanya negara kita Indonesia, kan tetapi seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah kita dianugerahkan Allah kesehatan, dilindungi Allah sampai saat ini. Mudah-mudahan kita semua dan kaum muslimin muslimat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada hari ini kita memasuki tanggal 30 Rajab. Kalau kita melihat kalender Hijriah 1441, hari ini adalah hari terakhir dari bulan Rajab. Hari ini sampai besok berarti, karena pertukaran kalender Hijriah itu dari habis maghrib. Kalau pertukaran kalender Masehi itu jam 00.00. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu sebuah kesyukuran Allah. Sebentar lagi Allah mudah-mudahan mengabulkan doa kita yang selalu kita doakan, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebelum saya memulai kajian tafsir ini di penghujung bulan Rajab ini, ada dua yang ingin saya pesankan. Yang pertama itu adalah bahwa bulan Rajab itu kalau kita memperingati, melihat kalender berulang-ulang setiap tahun, itu adalah bulan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling kita ingat, fenomenal ataupun yang paling monumental daripada perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah difardukannya ataupun diwajibkannya sholat 5 waktu. Maka kita sebagai muslim harus selalu mengevaluasi, harus selalu bersemangat memperbaiki iman kita, memperbaiki sholat 5 waktu kita khususnya. Mudah-mudahan dengan sholat yang kita laksanakan itu bisa menjadi penolong kita, bisa menjadi amal yang pertama dihisab. Apabila baik sholat kita, insya Allah baik seluruh amal kita, perjalanan kita di yaumul hisab nanti. Bapak Ibu sekalian rahimahumullah, yang kedua itu ketika kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ataupun ketika kita melalui bulan Rajab itu, bahwa ada di situ Isra Mi'raj, berarti kita memperingati satu peristiwa dari perjalanan Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang kita lakukan adalah memperbaharui cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian rahimahumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan 3 ayat dalam surah Asy-Syams juz 30, ayatnya itu ayat 8 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka
dia mengilhamkan pada diri itu, pada setiap jiwa itu, fujuroha, berbuat kefasikan, wa taqwaha, dan berbuat takwa. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang senantiasa menyucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwa tersebut. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada hakikatnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Makanya kalau kita memperingati Idul Fitri, selalu yang disampaikan oleh khatib itu adalah mudah-mudahan kita itu kembali suci seperti kita baru lahir. Karena memang kita pada hakikatnya diciptakan Allah dalam keadaan suci. Allah menciptakan kita itu tanpa ada dosa, tanpa ada kotoran, tanpa ada sebuah kefasikan, keburukan yang ada dalam diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman itu, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang disempurnakan, yang sempurna dalam penciptaannya. Allah itu menciptakan manusia dari segi rupa, itu adalah manusia yang ciptaan Allah yang paling baik. Allah menciptakan hati, pikiran manusia itu adalah dalam keadaan suci, tanpa ada kotoran, sempurna diciptakan oleh Allah. Makanya Allah selalu mengulang-ulang itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu adalah bentuk rupa, ada diciptakan Allah dua kaki. Kalau kita melihat memang manusia itu yang paling ganteng gitu kan, dibanding dengan ciptaan Allah yang lain. Dari segi pikiran, dari segi hati, Allah menciptakan juga adalah yang paling sempurna. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Rasulullah juga menyinggung atau menyampaikan perihal ini dalam sebuah hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Kapan dia itu berubah? Baik itu muslim, itu tidak ada perbedaannya, muslim, non muslim, pokoknya semuanya lahir dalam keadaan suci. Maka masuklah pengaruh yang pertama, itu adalah kedua orang tua. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia menjadi orang Yahudi, atau menjadi orang Nasrani, atau menjadi orang Majusi, itu pengaruh daripada orang tua. Kita alhamdulillah adalah dilahirkan dalam keluarga muslim, keluarga Islam. Maka kita itu memeluk agama Islam, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah menciptakan manusia itu pada hakikatnya semuanya dalam keadaan suci. Maka pengaruh yang pertama datang dari kedua orang tua tadi. Tapi pengaruh yang lain ada juga, yaitu adalah orang yang sengaja mengotori jiwa tersebut. Jiwa tersebut kalau kita warnanya itu adalah putih. Putih bersih. Akan tetapi ketika dia mengotorinya dengan sebuah kemaksiatan, ketika dia mengotorinya dengan sebuah kedurhakaan kepada Allah, kedurhakaan kepada kedua orang tua, mengkhianati daripada perintah Rasulullah, maka dia itu menjadi kotor, kemudian kotor, kemudian kotor, dan seterusnya. Maka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang yang mengotori jiwa tersebut. Allah menjadikannya suci, tapi dia kotori dengan kemaksiatan, maka dia termasuk qad khaba, dia itu adalah orang yang merugi. Akan tetapi sebaliknya di ayat 9 itu Allah menyampaikan, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang senantiasa mensucikan diri. Kita itu selaku manusia sudah diciptakan oleh Allah juga, kodratnya adalah kadang benar, kadang salah. Itu kodrat setiap manusia. Akan tetapi pilihannya ada dua. Ada yang selalu terus mengotori jiwanya, kemaksiatan berikutnya, kemaksiatan setelah itu lagi, gitu kan? Kalau ibaratkan tidak sholat fardu, gitu kan? Kemudian besoknya tidak sholat lagi, kemudian ditambah tidak sholat itu, kemudian apa? Berjudi, gitu kan? Dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu adalah orang-orang yang merugi. Makanya kita itu senantiasa mensucikan diri kita, senantiasa mensucikan jiwa kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga
banyak menyinggung ayat tentang hati itu, tentang jiwa itu. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun, di akhirat itu tidak berguna anak dan harta itu. Siapa yang berguna? Apa yang berguna pada hari itu? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang suci, dengan jiwa yang suci. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, penting kita sucikan hati kita ini. Kenapa? Kalau kita kotori maka dia akan menjadi kotor sampai nanti pada saatnya kita itu memang pantas untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Begitu dia. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, makanya ulama-ulama salafus saleh itu banyak menulis tentang mensucikan diri. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus. Cara mensucikan diri itu. Imam Al-Ghazali itu menulis kitab tebal sekali yang intinya itu adalah tazkiyatun nufus. Para ulama-ulama banyak menulis tentang tazkiyatun nufus. Bagaimana cara mensucikan jiwa itu? Karena Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Islam itu tidak menafikan apa yang ada di dalam hati. Boleh jadi amalan kita itu baik dari segi yang kelihatan zahirnya, akan tetapi batinnya juga penting untuk kita perbaiki. Makanya kalau kita lihat syariat-syariat Islam itu banyak yang dimulai apa? Dilarang hasad. Itu semuanya tidak tahu kita. Banyak di dalam hati, iri, dengan dengki, dendam. Nah, itu semuanya ada di dalam hati. Dan kalau kita lihat ibadah kita itu dimulai dari apa? Niat, gitu kan. Nah, kalau kita mau sholat wajib berniat. Kalau kita mau puasa wajib berniat. Itu semuanya apa? Bahwa Islam itu penting melihat daripada batin kita semua, melihat jiwa kita semuanya. Makanya penting untuk selalu kita bersihkan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, apa itu tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs adalah membersihkan hati, membersihkan jiwa, membersihkan diri. Dari apa? Dengan melakukan amal soleh dan meninggalkan amal yang buruk, meninggalkan keburukan. Itu dia tazkiyatun nafs. Jadi ketika kita melakukan amal-amal soleh, maka kita itu apa? Membersihkan jiwa kita. Tapi ketika kita melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan kepada Allah, itu sama dengan mengotori hati kita, mengotori jiwa kita. Makanya tadi kalau kita itu senantiasa beramal soleh, maka kita termasuk kepada golongan yang pertama, aflaha man zakkaha. Yang mensucikan jiwa itu akan beruntung. Apa keberuntungannya itu nanti? Ya masuk ke dalam surga. Semua yang beruntung itu masuknya ke dalam surga. Semua yang merugi itu berarti masuk ke dalam neraka. Ketika di akhirat itu golongan itu cuma ada dua. Beruntung, sukses, menang itu masuk ke dalam surga. Kalah, merugi, celaka, macam-macam bahasanya dalam Al-Quran itu semuanya menjurus ke dalam neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimahumullah, bagaimana cara kita mensucikan diri kita? Kalau mensucikan diri itu penting, harus selalu dilakukan karena dari definisi itu masih umum. Mensucikan diri, membersihkan diri dengan melakukan amal soleh. Apa saja amal soleh yang bisa mensucikan, membersihkan jiwa kita itu? Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah menunaikan zakat, infak dan sedekah. Kenapa Bapak Ibu sekalian rahimahumullah? Karena tiga hal ini, zakat, infak, sedekah, itu bisa membersihkan hati kita dari penyakit yang ada di dalam hati. Salah satunya itu adalah al-bukhlu ataupun bakhil, pelit, kiki, entah apa bahasanya lagi. Pokoknya itulah. Pelit, kikir, kan? Itu bisa membersihkan hati itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Khudh min amwalihim shadaqatan." Ambil dari sebagian harta mereka. Min itu artinya sebagian. Sebagian dari harta mereka shadaqatan, zakat, sedekah. Tutahhiruhum, untuk membersihkan jiwa mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan jiwa mereka. Jadi ketika
kita diperintahkan untuk membayar zakat, ketika kita diperintahkan untuk membayar sedekah, itu apa? Adalah untuk membersihkan jiwa kita. Karena kita itu diciptakan oleh Allah cinta sekali terhadap dunia. Dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah." Dijadikan indah kepada manusia itu apa? Hubbus syahawat, kecintaan mereka terhadap syahwat. Apa saja itu? An-nisa, perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak dari apa? Minad dhahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Itu cinta sekali kita terhadap dunia itu. Makanya Allah Subhanahu, dan kikir itu adalah penyakit. Dalam Islam menumpuk-numpuk harta itu apa? Termasuk penyakit. Makanya dalam Al-Qur'an itu dijelaskan oleh Allah, alladzi jama'a malan wa 'addada. Salah satu apa itu? Wailul likulli humazatil lumazah. Salah satu orang yang celaka itu disebutkan oleh Allah, alladzi jama'a malan wa 'addada. Yang mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Oh, bulan ini dapatlah aku kayaknya beli ini, kemudian beli ini. Gak pernah itu hitungan dia masuk ke dalam. Mudah-mudahan berikutnya saya bisa untuk membelikan AC untuk masjid silaturahim misalnya. Atau mudah-mudahan bulan setelah hari raya ini saya bisa membelikan kipas angin untuk masjid silaturahim, atau membelikan TV ya, itu kan berada TV-nya ini sekarang. Membelikan TV karena masih kurang nampaknya ya, sebelah sana satu lagi, sebelah sana satu lagi misalnya. Jadi bakhil itu adalah kikir, penyakit yang ada di dalam hati. Penyakit disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat, memberikan sedekah itu adalah untuk mensucikan diri kita supaya penyakit kikir itu, cinta dunia itu tidak ada di dalam diri kita. Boleh kita cinta, itu memang diciptakan Allah, kodratnya kita cinta terhadap dunia. Akan tetapi tidak boleh berlebihan sampai kita masuk kepada golongan alladzi jama'a malan wa 'addada, yang mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini apa? Shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka sebagai zakat ataupun sedekah. Tutahhiruhum, mensucikan mereka. Harta yang mereka sedekahkan, harta yang mereka bayarkan sebagai zakat, itu bisa mensucikan diri mereka, mensucikan hati mereka. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Yang kedua, bagaimana cara mensucikan diri itu? Adalah membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Karena Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Al-Quran itu adalah mukjizat. Jangankan kita sebagai orang beriman, orang kafir saja kalau kita membaca sejarah pada zaman Rasulullah, pembesar-pembesar Quraisy itu apa yang mereka lakukan? Malam hari datang ke rumah Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, ngapain mereka malam-malam datang ke rumah Rasulullah? Mereka tahu Rasulullah akan qiyamul lail. Dan yang mereka lakukan apa? Mendengarkan ayat Al-Quran itu. Mendengarkan ayatnya, merdu mereka rasa. Karena mereka apa? Tahu bahwa itu bukan syair. Kalau syair itu orang jahiliyah itu paling top. Mereka tahu akan kebenaran Al-Quran. Itu dia orang-orang kafir Quraisy itu. Mereka datang pada malam hari mendengarkan Al-Quran. Apa artinya? Kepada orang kafir saja bisa memberikan pengaruh kepada hati mereka, kepada jiwa mereka, apalagi kita sebagai mukmin. Makanya kalau dalam Al-Quran itu surah Al-Anfal, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mungkin sudah sering-sering diulang-ulang ayat itu gitu kan. Apa ciri-ciri orang yang beriman itu? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kalau iman kita itu benar-benar, kita itu sebagai mukmin, apa kata Allah? Kalau dibacakan ayat Al-Quran kepadanya, kalau dia membaca ayat Al-Quran, zadatuhum imana, bertambah iman di dalam jiwanya, bertambah iman di dalam hatinya. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pergi kita ke rumah. Saya baru pergi kemarin pulang kampung, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kebetulan saya silaturahim ke salah satu rumah.
gitu kan. Dan saya mendapati di dalam rumah itu tidak ada Al-Quran gitu. Bagaimana kita akan membacanya? Jangan sampai Bapak Ibu sekalian rahimahumullah, ada satu keluarga kita, ada satu tetangga kita, ada satu daripada anggota keluarga kita tidak membaca Al-Quran sama sekali. Kering jiwanya Bapak Ibu sekalian. Kalau kering jiwanya bagaimana? Suami istri akan selalu cokak ini, bertengkar. Anak tidak ada hormatnya pada orang tua. Makanya sering saya sampaikan itu, pendekatan yang paling real, yang paling jelas kepada keluarga supaya tersebut kepada doa yang pertama ketika kita menikah itu sakinah, mawaddah, warahmah, itu adalah mendekatkan keluarga itu ke surga, mendekatkan keluarga itu ke agama Islam. Karena itu memang perintah Allah, menjauhkan mereka dari api neraka. Maka ketika kita menjauhkan mereka dari api neraka, mendekatkan mereka ke surga dengan tilawah Al-Quran, mengajarinya salat, mengajarinya zakat, mengajarinya sedekah, apa itu? Maka tercapailah dia nanti keluarga sakinah mawaddah warahmah itu tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, penting kita itu selalu membaca Al-Quran, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Karena Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya secara pribadi ketika kita itu membaca ayat Al-Quran dari juz 1 di bulan ini sampai juz 30 misalnya, banyak makna yang tidak bisa kita temukan di khatam kita yang pertama. Ayat-ayatnya itu juga yang kita baca, lewat itu juga. Akan tetapi rasanya itu akan berbeda ketika itu kita lakukan secara terus-menerus. Khatam kedua itu ada makna yang lain yang bisa kita dapatkan. Atau jangan-jangan kita tidak pernah khatam Bapak Ibu sekalian. Nah itu jadi masalah itu kalau tidak pernah khatam. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, penting untuk selalu membaca ayat Al-Quran, mentadabburi ayat Al-Quran. Jadi bagaimana Ustadz? Saya itu tidak ngerti bahasa Arab, gitu kan? Bagaimana kita itu sekarang ini mudah, ada Al-Quran terjemah, kan? Kalau rasanya tidak bisa membaca terjemahnya, baca saja ayat Al-Qurannya. Insya Allah itu akan memberikan pengaruh kepada jiwa kita. Karena Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling besar. Kalau kita belajar tarikh Islam itu, salah satu disebutkan oleh penulis itu bahwa mukjizat yang paling besar itu adalah Al-Quranul Azim, Al-Quran yang mulia. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang selanjutnya, bagaimana cara kita mensucikan diri kita itu adalah mendirikan sholat. Makanya Rasulullah SAW itu menjelaskan, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang sholat 5 waktu? Apakah dia bisa menghapuskan dosa? Kemudian Rasulullah menjawab, bagaimana, apakah kamu bisa membayangkan seseorang yang tinggal dekat dengan sungai, kemudian dia menceburkan dirinya ke dalam sungai itu sebanyak 5 kali dalam sehari semalam? Apakah ada noda yang tersisa? Apa kata sahabat itu? La ya Rasulullah, tidak ada wahai Rasulullah. Maka seperti itulah sholat membersihkan kita dari dosa. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, cara kita mensucikan diri itu salah satunya yang ketiga itu apa? Mendirikan sholat. Ketika sholat kita lakukan, maka kebaikan-kebaikan itu akan muncul. Kebaikan-kebaikan itu akan mudah kita lakukan. Dia itu seperti magnet. Sholat itu seperti magnet. Ketika kita sudah sholat, insya Allah, saya ini udah sholat, masa saya masih menggibah tetangga saya? Saya ini udah sholat, masa saya tidak bisa senyum kepada tetangga saya? Saya ini udah sholat, masa saya menzolimi orang-orang yang ada di sekitar saya? Saya ini udah sholat, masa saya tidak pernah berinfak, berzakat untuk masjid dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sholat itu penting. Sholat itu penting untuk kita lakukan. Supaya apa? Karena itu disebutkan Rasulullah SAW cara kita untuk mensucikan diri kita. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mungkin sering juga diulang-ulang oleh para ustaz. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar.
Kita tadi membaca tentang definisi daripada tazkiyatun nafs, mensucikan diri itu apa? Membersihkan jiwa itu dengan yang pertama melakukan amal soleh, zakat, puasa, tilawah Al-Quran, sholat tadi. Dan apa? Bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, yaitu sholat. Ketika kita sholat seperti saya sampaikan tadi, saya ini sudah sholat, saya tidak mau lagi menggibah tetangga saya tidak mau menzolimi tetangga saya tidak mau lagi dendam kepada saudara-saudara saya dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sholat itu penting untuk sarana kita mensucikan diri kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang keempat, bagaimana cara kita untuk mensucikan diri itu supaya hati kita itu senantiasa cerah cemerlang? Yang keempat adalah bergaul dengan akhlak yang islami. Itu penting, khususnya bagi anak-anak muda, atau kalau di sini mungkin para orang tua ya, bisa ditularkan, diajarkan kepada anak-anak kita. Ketika dia itu menjaga akhlak yang islami, maka dia itu hatinya akan suci, bersih, mudah menerima kebaikan. Akan tetapi kalau hatinya sudah kotor, akhlaknya, pergaulannya bebas, maka dia itu hatinya, jiwanya akan kotor dan dia akan susah menerima kebaikan, susah menerima kebenaran. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, oh anak saya itu susah dibilangin, ayahnya anak-anak itu susah dibilangin dan sebagainya. Kenapa? Bisa jadi akibat pergaulan daripada saudara, daripada anak, daripada pasangan kita itu tidak baik. Karena pergaulan itu bisa membuat hati seseorang itu menjadi kotor. Apalagi secara Islam mengatur secara spesifik itu apa? Hubungan ataupun akhlak daripada berinteraksi dengan lawan jenis. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum." Katakan bagi orang-orang yang beriman itu untuk senantiasa menjaga pandangannya. Itu dia, menundukkan pandangannya. Wa yahfazuna furujahum, dan menjaga kemaluan. Itu adalah akhlak. Bagaimana cara kita memandang? Jangan matanya kita mata jelalatan. Kalau mata kita ini jelalatan, kalau anak-anak kita terbiasa melihat sesuatu yang tidak baik, kalau pergaulannya itu bebas, pergi ke sana ponceng sini, pergi ke rumah kawan nggak pakai pulang-pulang, atau pulangnya itu hampir tengah malam, maka apa? Hatinya itu akan kotor, tidak terisi lagi oleh amal ibadah, tidak terisi lagi oleh amal kebaikan. Hatinya itu sudah tidak ada lagi di situ bunyi kalau dia itu melakukan sebuah keburukan. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, penting kita bangun akhlak yang islami, berhubungan dengan orang, berinteraksi dengan orang dengan akhlak yang islami. Insya Allah itu akan mensucikan jiwa kita. Akhlak itu banyak, ada kajian di sini, kajian akhlak. Banyak pembahasannya, tawakal, sabar, tentang tidak boleh menggibah, tidak boleh tajassus, tidak boleh suudzon. Nah, itu semuanya dibahas. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika kita itu berinteraksi dengan orang, berhubungan dengan orang dengan akhlak yang islami, dengan akhlak yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW, maka hati kita itu akan bersih, suci, mudah menerima kebaikan. Insya Allah selamat nanti di akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang terakhir, bagaimana cara kita mensucikan diri itu adalah memperbanyak istighfar dan zikrul maut. Banyak-banyak mengingat mati, banyak-banyak bertaubat kepada Allah, beristighfar, memohon ampun atas dosa yang kita lakukan. Insya Allah kalau kita melakukan istighfar, kita sering-sering mengingat mati, insya Allah jiwa kita itu bersih. Tidak ada dendam kepada orang lain. Apalah, saya itu dengki kepada dia. Memang dia itu lebih berharta dari saya, anaknya lebih sukses dari saya, tapi saya tidak perlu iri, tidak perlu iri dengan dia. Kenapa? Hidup ini hanya sebentar. Lebih baik saya uruskan akhirat saya. Tapi kalau kita hidup, orientasi hidup kita adalah dunia, tidak pernah ingat tentang kematian, maka apa? Kita itu akan menggebu-gebu, penyakit hati akan banyak
banyak bermunculan. Jiwa kita itu kotor sampai kepada mudah-mudahan hilang semua yang dia miliki, contohnya, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bersih jiwa itu dengan beristighfar, memohon ampun, dan ingat bahwa dunia hanya sementara dan akhirat itu adalah selamanya. Dan ingat juga bahwa dunia ini hanya panggung sandiwara, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kita itu kan sering membaca, imam itu membaca walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu abqa. Dunia, akhirat itu lebih kekal, lebih baik. Hari Jumat itu sabbihi sayangnya itu muncul itu. Wal akhiratu khairu. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu tadi cara kita bagaimana mensucikan diri kita. Masih banyak caranya kan, tetapi saya cukupkan sampai 5. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kenapa penting kita itu mensucikan diri. Kenapa kita itu penting untuk selalu mensucikan diri kita? Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, orang yang senantiasa mensucikan diri akan mendapatkan keberuntungan, dan bagi yang tidak menjaga kesucian dirinya, maka dia itu akan mendapatkan keburukan, ataupun dia akan merasakan merugi, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita itu apa? Harus senantiasa mensucikan diri kita, insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan di akhirat nanti. Yang kedua, kenapa kita itu senantiasa mensucikan diri? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah sebagai obat bagi penyakit-penyakit hati, iri, dengki, menggibah, dendam dan sebagainya. Obatnya itu apa? Mensucikan diri itu. Ketika diri itu suci, hati itu bersih, tidak ada itu, tidak ada dendam, tidak ada gibah, tidak ada tajassus, tidak ada suuzon dan sebagainya. Yang terakhir, kenapa kita itu harus mensucikan diri? Adalah karena mensucikan diri itu penyebab masuknya kita ke dalam surga. Mendapatkan keberuntungan dengan apa? Dengan mendapatkan surga. Salah satu sebab masuknya surga, penyebab masuknya surga itu adalah senantiasa mensucikan jiwa kita. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Tuhannya dan menahan dirinya, menahan hawa nafsunya supaya tidak terjatuh pada kemaksiatan sehingga jiwa itu kotor, apa balasannya disebutkan oleh Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah jannah ataupun surga. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka yang ingin saya sampaikan yang terakhir adalah marilah kita senantiasa mensucikan hati kita, mensucikan diri kita, supaya apa? Supaya kita itu beroleh keberuntungan, dan mudah-mudahan kita semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit jiwa, dari penyakit-penyakit hati, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih, jiwa yang lapang, jiwa yang suci, sehingga kita dapat memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.